Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah salah satu mahasiswi Universitas Pamulang. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kami ingin menjelaskan tentang serikat pekerja. Apa itu serikat pekerja? Serikat pekerja adalah organisasi yang mewakili kepentingan kolektif karyawan. Serikat kerja membantu pekerja untuk bernegosiasi dengan pengusaha mengenai upah, jam kerja, tunjangan, dan kondisi kerja lainnya. Menurut The Encyclopedia, fungsi serikat pekerja sesuai dengan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Untuk bisa mencapai hal tersebut, serikat pekerja memiliki beberapa fungsi yang mana diatur pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyi yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan menyelesaikan perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan serikat pekerja menurut Al-Fajar dan Heru mengatakan bahwa serikat pekerja memberikan kepada anggotanya hak-hak yang secara hukum tidak dapat diperoleh tanpa adanya serikat pekerja. Hal ini tentunya mendorong perusahaan yang mempunyai serikat pekerja untuk mempertimbangkan reaksi para pekerjanya terhadap berbagai keputusan yang diambilnya. Serikat pekerja memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, membela hak para pekerja. Yang kedua, memperbaiki aturan di perusahaan karyawan. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi karyawan kepada perusahaan. Tujuan utama dari serikat pekerja adalah menciptakan dan mempertahankan serikat pekerja yang berwenang dan kuat, yang dapat berbicara atas nama anggotanya dan melaksanakan persetujuan yang telah dicapai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ruang lingkup wewenang serikat pekerja. Serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan atau sudah terdaftar secara resmi berhak untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. 2. Mewakili pekerja atau buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. 3. Mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. 4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh.
5. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Contoh serikat pekerja terbagi menjadi 3, yaitu SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau dikenal dengan SPSI adalah organisasi serikat swasta di Indonesia yang diakui pemerintah sejak Kongres SPSI kedua tanggal 26 sampai 30 November 1985 di Jakarta. Pembentukan SPSI tahun 1985 merupakan salah satu tonggak sejarah serikat buruh menjadi mesin politik Orde Baru. Ini disebabkan organisasi ini semula merupakan Serikat Buruh Seluruh Indonesia, namun pada tahun 1985 SPSI independen di masa pemerintahan Orde Lama wajib melebur menjadi satu wadah dalam bentuk SPSI. Yang kedua, KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Sama dengan SPSI, KSPI adalah merupakan salah satu organisasi yang hadir di Indonesia. KSPI adalah organisasi ini didirikan pada bulan Februari tahun 2003. Visi misi KSPI antara lain: 1. Terhimpunnya federasi-federasi serikat pekerja dan terciptanya kesetiakawanan serta tali persahabatan di antara sesama pekerja, baik secara nasional maupun secara internasional. Yang kedua, terciptanya KSPI dan afiliasi yang sehat, kuat, demokratis, independen, profesional, dan bertanggung jawab. 3. Terciptanya penegakan hukum dan perlindungan HAM di dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Keempat, terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja, khususnya serta rakyat Indonesia pada umumnya dengan mengaturisasikan perintah konstitusi, khususnya pasal 27, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28H ayat 3 dan pasal 33 ayat 1 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, terciptanya kehidupan dan penghidupan dan demokratis dan berkeadilan dalam hubungan industrial dengan membela serta melindungi hak kepentingan afiliasi. Yang ketiga, ILO, International Labour Organization, dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau disebut ILO, merupakan badan perserikatan bangsa-bangsa PBB dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai jelaskan tanggung jawab dan wewenang serikat pekerja. Penjelasannya, tujuan utama setiap serikat pekerja adalah menciptakan dan mempertahankan serikat kerja yang berwenang dan kuat, yang dapat berbicara atas nama anggotanya dan melaksanakan persetujuan yang telah dicapai. Untuk bertindak secara efektif, serikat pekerja harus dapat bertindak secara tegas mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan para anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut. Kesimpulan, dari penjelasan tentang serikat pekerja, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian serikat pekerja lebih bersifat sosial ekonomi, sehingga tercapai keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja. Karena serikat pekerja berfungsi sebagai perwakilan dari kedua belah pihak, khususnya yang menyangkut pada aspek kesejahteraan pekerja dan penyelesaian perselisihan yang berpotensi terjadi di suatu perusahaan. Untuk bergabung ke dalam serikat pekerja pun cukup mudah dan dijamin legalitasnya oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.